ijazah SD hanya bisa menjadi buruh kasar. Karena kita hidup itu dari alam, kita pancing, juga di darat, bawa anjing, terus bikin pagar sagu, dapat babi, bawa baru kita makan. Jadi kita tidak mau perusahaan masuk. Sementara Priska Beni masih mencari peruntungan. Tapi baginya, menjadi nelayan di Sungai Fofi masih lebih baik daripada bekerja 9 tahun di perkebunan sawit. Sudah pengalaman, jadi kita tidak mau lagi. Seberapa lama ketika kerja itu? Selama di sana. 9 tahun di sana. 9 tahun? Saya baru pulang dari perusahaan. Selama 9 tahun kerja di sawit, bisa punya rumah kah? Atau Tidak, motor kah? tidak, Johnson kah? tidak. Cuma makan saja. Pendapatan juga kan tidak lebih. Habis dimakan. Tidak libur, Minggu tetap kerja? tetap kerja. Tidak bisa ke gereja? Hari Minggu kerja. Jadi Dia tidak mengenal agama perusahaan itu. di grup perusahaan sawit Korindo, Priska digaji 2 juta rupiah per bulan dan tinggal di mes karyawan. Tapi gaji itu dipotong bahan makanan atau BAMA rata-rata 1 juta rupiah. Tak akan ada bedanya bagi mereka. Perkebunan tebu 1,5 juta hektar di Merauke adalah ide 3 presiden untuk menggenjot penggunaan bioenergi sebagai campuran bahan bakar fosil. Selain swasembada pangan, swasembada energi di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol.
Bioetanol adalah bahan bakar nabati atau tumbuhan yang dapat dicampur dengan bensin. Sama dengan program biodiesel yang mencampur solar dengan minyak sawit. Pertamina saat ini sudah menjual BBM bioetanol dengan campuran 5% yang dipasarkan dengan merek Pertamax Green 95. Tapi pemerintah ingin menaikkan kadarnya menjadi 10% atau E10. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Idenya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang diimpor dan menimbulkan polusi. Tapi bioetanol bukannya tak mengorbankan lingkungan, hutan, rawa, dan manusia. Karena program E10 membutuhkan 7,3 miliar liter bioetanol, maka lahan yang dibuka untuk menanam tebu bisa mencapai 1,3 juta hektar. Sementara saat ini, luas perkebunan tebu di Indonesia hanya 500 sampai 600 ribu hektar. Artinya, butuh lahan baru hingga 800 ribu hektar untuk menanam tebu. Dan 500 ribu hektar diantaranya sedang dibuka di Papua. Hutan yang tadinya untuk menumbuhkan pangan berubah jadi tanaman untuk bahan bakar di jalanan. Kecepatan pulihnya hutan beradu dengan jumlah dan kecepatan kendaraan di jalanan. Dahaga terhadap energi tak pernah bisa dipuaskan. Setelah minyak sawit untuk biodiesel, dunia kini merambah singkong, jagung, dan tebu untuk bioetanol. Benua Amerika, Eropa, sebagian Afrika, hingga separuh Asia kini mulai memakai bioetanol sebagai campuran bahan bakar. Selain perebutan lahan, masa depan dunia juga dibayangi semakin mahalnya harga pangan karena persaingan antara perut manusia dengan tangki kendaraan. Ini adalah lokasi perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri yang mengancam tanah Vincent Quipalo dan orang-orang Ye di Merauke. Beberapa kilometer di selatan adalah PT Global Papua Abadi yang mengancam tanah orang-orang Muyu dan Marin. Dua perusahaan ini adalah bagian dari 10 perusahaan yang mendapat konsesi lahan untuk tebu dan bioetanol di Merauke. Batas konsesi mereka bahkan sama dengan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Salah satu ciri bahwa peta konsesi ini dibuat di Jakarta dari atas meja. Sama seperti kolonial Inggris dan Belanda ketika mereka membagi Pulau Papua dengan garis lurus pada abad 19. Seakan Papua adalah tanah kosong. Bedanya, meski peta konsesi ini mengatur batas 10 perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh satu keluarga saja. Ini nama 9 dari 10 perusahaan tebu dan bioetanol di Merauke, Papua. 99% saham mereka dimiliki sebuah perusahaan bernama PT Merauke Nusantara Manis. Sementara 1% sisanya dimiliki Martias selama ini dikenal sebagai pengusaha sawit yang kini merambah bisnis tebu dan bioetanol.
Ini momen saat penanaman perdana tebu di Merauke bersama Presiden Joko Widodo Juli 2024. Di sini juga ada anak Martias Fangiono, yaitu Wirastuti Fangiono. Wirastuti adalah salah satu yang menonjol dari keluarga Fangiono. Tahun 2025, Forbes mencatatnya sebagai konglomerat termuda dengan kekayaan 23 triliun rupiah yang mengendalikan 2 grup usaha, FAP Agri dan Surya Dumai Industri. Keduanya adalah perusahaan sawit dan biodiesel. Anak dan bapak ini adalah investor utama bagi Jokowi dan Prabowo untuk proyek tebu dan bioetanol di Papua. Sementara yang ini adalah mertua Sitorus, pemilik raksasa agribisnis dunia, Wilmar International, yang juga memegang konsesi sawit di Papua lewat berbagai perusahaan. Tapi mertua kini memakai bendera baru, yaitu KPN Corporation, atau Karunia Prima Nastari. KPN inilah yang memiliki kelindan bisnis dengan keluarga Fangiono untuk proyek tebu Merauke. Apalagi, grup Wilmar yang didirikannya juga pemain gula utama di Australia. Tahun 2010, Wilmar membeli 100% saham perusahaan gula terbesar Australia, Sucrogin. Akuisisi senilai 1,5 miliar dolar Amerika ini langsung menjadikan Wilmar pemain tebu terbesar kelima dunia. Sebagian bibit tebu yang ditanam di Merauke adalah varietas yang dikembangkan Lembaga Riset Gula Australia atau Sugar Research Australia. Sugar Research Australia lalu menjalin kontrak pengembangan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik Fangiono. Tapi masalahnya, Sugar Research Australia adalah badan publik yang tugasnya memajukan petani tebu dan sebagian dananya berasal dari pajak warga Australia. Itu artinya, warga Australia membiayai pengembangan bibit tebu untuk investor dan pemerintah Indonesia. Dokumen ini menunjukkan bahwa lembaga yang dibiayai warga Australia itu pernah memiliki kontrak penyediaan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik keluarga Fangiono. Kontrak itu baru berakhir pada November 2024. Artinya, saat Presiden Jokowi dan keluarga Fangiono menanam bibit tebu pada Juli 2024 ini, kontrak itu masih berlaku. Nama lain dalam keluarga ini adalah Siliandra Fangiono, yang pada tahun 2024 dijuluki Raja Sawit Termuda dengan kekayaan 39 triliun rupiah dalam catatan Forbes. Ia mengendalikan grup First Resources. Secara umum, keluarga Fangiono memiliki 20 perusahaan di Sumatera, 32 perusahaan di Kalimantan, 1 di Jakarta, 2 di Singapura, dan 25 perusahaan di Papua. Di Papua, perusahaannya tersebar dari Sorong, Mapi, hingga Merauke. Para politikus dan pejabat Indonesia terus membesarkan konglomerasi, meski Martias Fangiono pernah divonis 1,5 tahun penjara karena kasus pembalakan liar dan kebun sawit ilegal tahun 2007. Sementara tahun 2022, Wilmar terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit dan divonis mengembalikan kerugian negara 11,8 triliun rupiah. Tumpukan uang ini disebut sebagai pembayaran dari grup Wilmar yang diterima secara simbolis oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025 lalu. Tapi peran raksasa biodiesel dan bioetanol dunia ini belum akan surut di Indonesia. Bahkan sebaliknya. Sebuah dokumen presentasi bisnis dari Wilmar International Limited pada tahun 2010 ini bisa menjadi petunjuk. Presentasi ini bagian dari proses pembelian 100% saham raksasa tebu Australia, Sucrogin. Dalam presentasi ini, Wilmar mengaku ditawari konsesi lahan 200.000 hektar di Papua, atau dulu disebut Irian Jaya, untuk menanam tebu. Dengan penerbangan hanya 2,5 jam dari kantor Sucrogin di kota Townsville ke Merauke, Wilmar akan mengawinkan bisnis gula dan bioetanolnya menjadi pemain dunia. Dan lokasi yang diincar oleh Wilmar adalah distrik Ilwayap di Merauke, kampung halaman Yasinta Moiwen. Dan persis disinilah
14 tahun kemudian, ribuan eskavator John Lynn Group milik Haji Isam mulai membuka hutan sebagai kontraktor pemerintah. Presentasi dan gagasan ini dibuat oleh Wilmar pada Juli tahun 2010. Sebulan kemudian, Agustus 2010, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan proyek Lumbung Pangan dan Energi Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Targetnya membuka lahan 1 juta hektar dalam 5 klaster yang masing-masing 200.000 hektar. Angka yang sama dengan presentasi Wilmar. 5 tahun kemudian, 2015, giliran Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan proyek pangan dan energi 1,2 juta hektar. Menjelang pensiun sebagai presiden, Jokowi kembali menggencarkan proyek ini dan melibatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi lalu mendukung Prabowo sebagai presiden berpasangan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kini, setelah menjadi presiden, giliran Prabowo yang melanjutkan proyek bioetanol dan biodiesel dengan memobilisasi militer dan melibatkan pejabat-pejabat yang juga para elit partai koalisinya. ...300 tahun lalu, hutan-hutan di Pulau Jawa dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan tebu di bawah rezim kolonial Belanda. Orang Jawa menjadi buruh dan petaninya dipaksa menanam tebu. Dari kolonialisme dan politik tanam paksa itu, Belanda memperkaya negara dan para investornya. Tak puas membuka hutan untuk perkebunan di Jawa dan Sumatera, kolonial Belanda menanam tebu hingga di Suriname dan mengerahkan ribuan orang Jawa sebagai buruh pada tahun 1890. Inggris yang sudah menguasai negara seluas India dan Papua Nugini pun masih menanam tebu jauh di tengah Samudra Pasifik, di tanah orang-orang Fiji. Lalu memindahkan puluhan ribu orang India menjadi buruh di sana. 200 tahun sebelumnya, ratusan ribu orang Afrika bahkan diperbudak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan tebu Spanyol dari selatan Eropa hingga Karibia, Kuba, atau Jamaika. Jika dulu tebu menjadi gula atau emas putih, kini cerita kolonialisme tebu berlanjut di Papua untuk bahan bakar nabati atau bioetanol. Dan seperti semua cerita tentang kolonialisme, akan ada yang berpesta dan ada yang membayar. Dalam setiap cerita pesta kolonialisme, baik di Jawa, Karibia, atau di Papua, selalu melibatkan para elit lokal, dari pejabat, perwira, hingga agamawan. Tapi dalam setiap kolonialisme, juga selalu ada cerita tentang mereka yang mempertahankan diri dan melawan. Dalam sejarah Gereja Katolik banyak pemimpin-pemimpin yang adalah tanda petik itu adalah Judas juga. Jadi itu sudah pasti karena itu adalah manusia. Satu sisi sebagai manusia dalam perjalanan digoda, apalagi
ada dalam posisi-posisi jabatan, ya mungkin banyak tawaran-tawaran lain, lalu disitulah terjadi pergeseran keberpihakannya kepada misi gereja tadi itu untuk umat, untuk mereka yang tertindas. Orang kirim eksavator, orang kirim tentara, orang kirim polisi. Pukul kami bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri orang barang. Kami tidak pernah menangis ke orang lain. Kami tidak pernah menangis ke kita bapak mama, kami menangis kepadamu. Tuhan kami lemah. Ibu tidak tahu. Ini kata ini hijau cikui. Orang lain datang ke bangsa kami, ke wilayah kami untuk kasih habis kami. Ya Hakimam Dehi, Ya Hakimam Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi. Kita buat sasi seperti begini untuk menolak perusahaan apapun yang masuk di tanah kami. Kalau kita kasih, kita bikin rusak sekarang, kita punya generasi berikutnya mau dapat kemana. Jadi kita nyatakan sikap di sore hari ini, kami tolak. Apa yang dilakukan pemerintah untuk PSN adalah kejahatan. Pemerintah bagian dari kejahatan, aktor perusak dan pembunuh terhadap negara, terhadap alam, hutan, terhadap manusia. Jadi negara jadi aktor pembunuh. Jadi Pilatusnya siapa? Negara, pemerintah Jakarta ini. Tanah Wiu bukan tanah kosong. Masyarakat adat kami rasakan. Perusahaan tolak. Biar asal. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Maka di sini saya mau bilang, negara jangan tipu-tipu kami lagi. Kalau kami dianggap orang Papua itu bagian daripada Republik ini, tolong hargai kami. Dengan adanya PSN, PT John Lindrup yang sudah menerobos tanah kami dan hutan kami, merusak alam kami. Itu yang kami datang ke Jakarta jauh-jauh dari Papua. Kami mau bersuara kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana keadilan untuk masyarakat Papua. Tolong lihat masyarakat Papua yang sudah mati. Kami bersepakat menyatakan, 1. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. 2. Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Kita sering merasa banyak hal buruk sudah jadi cerita sejarah. Dan kita sekarang hidup lebih baik, lebih beradab, atau mustahil melakukan kejahatan seperti di masa lalu. Kita tidak lagi menghukum mati orang dengan memenggal kepalanya. Kita menembaknya atau menyuntik racun agar tertidur dan mati. Tapi ada hal-hal yang tak berubah. Salah satu pembantaian yang kuat di ingatan kita adalah kejahatan Nazi atau genosida di Rwanda. Padahal pembantaian juga sedang terjadi di masa kita, seperti di Gaza, Palestina.
Penghancuran sebuah peradaban seperti Indian di Amerika atau aborigin di Australia juga kita anggap masa lalu. Sekarang kita merasa lebih baik dan lebih toleran. Padahal proses penghancuran bahkan pemusnahan yang sama sedang terjadi terhadap bangsa Melanesia di Papua. Begitu juga dengan praktik kolonialisme. Kita merasa penjajahan seperti dilakukan Portugis, Inggris, atau Belanda sudah menjadi sejarah. Dan Indonesia tidak mungkin menjajah. Padahal itulah yang sedang terjadi dan dirasakan di Papua. Jalannya sejarah ini disadari Willem Kimco di pedalaman Bovendigol, Papua. Hidup terpencil dan tak tersentuh urusan negara bukan berarti selalu aman. Untuk sampai di tempat ini, orang-orang Muyu menempuh 2 hari berjalan kaki mengarungi hutan, lembah, dan sungai. Termasuk mereka yang datang dari perbatasan Papua Nugini. Mereka berkumpul untuk memenuhi undangan pesta adat yang disebut Awon Atatbon atau Pesta Babi. Yang mengundang adalah marga Kimco Jinipjo. Yang dituakan di marga ini adalah Willem Kimco. Ia tak punya kartu tanda penduduk dan kewarganegaraan manapun, baik Indonesia atau Papua Nugini. Tahun 1984, 10.000 orang Papua, terutama suku Muyu, mengungsi ke Papua Nugini untuk menghindari operasi militer Indonesia, termasuk Willem Kimco. Apa yang membuat pesta adat ini istimewa? Apa bedanya dengan acara serupa yang dihadiri pejabat, tokoh agama, LSM, atau yang direkam oleh kru televisi dan konten kreator? 18. Pertama, untuk membuat pesta babi, orang Muyu perlu persiapan selama 10 tahun. Sebab, babi-babi yang akan jadi bagian dari pesta ini tak boleh dibeli, alias harus dipelihara sendiri. Babi-babi ini bukan bantuan pejabat pemerintah, gereja, atau LSM. Yang kedua, babi-babi ini tidak dipelihara di kandang. Jadi punya nama babi ini kah? Harimau. Harimau? Harimau. Dia kulit dengan ini bulu di harimau, macam harimau begitu kan, kasih nama harimau. Setelah diberi nama, mereka dilepas liarkan di hutan sejak kecil. 10 tahun kemudian, jika tiba saatnya pesta, para pemburu akan mencari mereka di dalam 479 hektar hutan milik marga Kimco. Suku atau marga lain tak akan mencurinya di hutan, karena mereka sudah punya babi dan wilayah masing-masing. Itu artinya mereka harus tetap menjaga dan mempertahankan hutannya agar babi-babi bisa hidup. Demikian juga dengan lahan pangan mereka, yang menumbuhkan sagu, keladi, atau aneka sayuran. Yang ketiga, dalam Awon Atatbon atau pesta babi, binatang ini tidak dimakan secara gratis. Setiap marga atau klan dalam suku Muyu akan membayar jerih payah tuan rumah menjaga hutan dan memelihara babi. Ini seperti arisan untuk menjaga budaya dan lingkungan. Bagian dari budaya dan ekonomi timbal balik yang ditandai dengan siklus memberi dan menerima. Ini juga cara orang Muyu membangun dan memperluas aliansi. Awon bet begul bet ulan yau kando bet azat bet anani azat bet jene ligana ni o ado amten anani menene tene yage
kepo kemo kok di mana? Kepo kemo mayat nih. Kep tetek ngomong yang gue kep kan bet wini ke iftore wen. Nih tanah ya kadek nih. Oke, kepo nanti ku tahu kemo kepo ke pasar itu orang nih. Kon keneman gini wani. Koko kati bolon ya bengo. Koko kuning bolon ya. Jika Willem Kimco dan marganya bisa menjaga hutan dan wilayahnya, marga lain ikut diuntungkan sebagai sebuah ekosistem. Demikian juga sebaliknya. Alasan keempat, mengapa pesta babi ini memiliki tempat khusus dalam peradaban orang Muyu, karena Willem Kimco khawatir peradaban mereka akan punah, menyusul ancaman terhadap ekosistem dan hutan. Setiap marga atau klan harus mengkonsolidasi diri dan membangun aliansi. Kekhawatiran Willem dan orang-orang Muyu tak berlebihan. Ruang hidup mereka bersinggungan dengan proyek bioetanol dan biodiesel pemerintah Indonesia. Mereka juga tahu apa yang telah dan sedang menimpa suku lain seperti Auyu di Bovendikul atau Yainan dan Marin Anim di Merauke. Jika suku-suku lain menggunakan palang adat dan salib merah sebagai gerakan perlawanan, orang-orang Muyu memakai pesta babi untuk mempersiapkan diri dan konsolidasi. Sebab, berbeda dengan saat mengungsi tahun 1984, kali ini yang datang ke tanah orang-orang Muyu tak hanya tentara, juga alat-alat berat bersama para pebisnis pangan dan energi. Mau ke Madu, mau datang.